Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita izin untuk bisa hadir di majelis ilmu. Di tengah-tengah mungkin tadi malam kita ada ujian sedikit ya. Ibu-ibu kerasa ada gempa ya. Itu bagian dari teguran Allah untuk kita. Mungkin kalau nggak ada gempa kita nggak bangun ya. Jadi Allah kepengen bahwa kita bangun, kita memperbanyak istighfar, kita bertaubat ya. Iya. Itu ujian dari Allah ya, supaya kita kembali kepadanya. Jadi Allah memberikan sinyal-sinyal itu kepada kita, memberikan kita ujian itu bagian dari salah satu bukti cintanya Allah. Karena Allah nggak kepengen kita menghadap Allah itu masih membawa dosa dan kemaksiatan. Maka dibersihkan kita dengan ujian, dengan perkara-perkara yang tidak enak, dengan sakit gitu ya. Tapi di balik ujian itu harus selalu bisa menemukan alasan untuk bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, kita cuma ngerasain goncangannya aja. Alhamdulillah kita tidak terdampak. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan sama Allah untuk hidup. Bagaimana kemudian saudara kita yang benar-benar di sana merasakan di titik lokasi yang kita jauh aja, rasanya benar-benar seperti semuanya itu bergoyang gitu ya. Nah, maka harus selalu bisa menemukan alasan itu untuk bersyukur. Apalagi hari ini kita masih berada di pertengahan Sya'ban, di mana Sya'ban itu memang menjadi bulan yang sering terlewatkan oleh manusia, karena dia di antara dua bulan, yang satu bulan yang disebut sebagai bulan haram yaitu bulan Rajab, dan satu lagi adalah bulan Ramadan. Makanya Rasulullah itu tidak pernah memperbanyak puasa selain di bulan Sya'ban. Namun sebenarnya tidak ada amalan secara khusus yang kita lakukan di bulan Sya'ban. Baik itu puasa Sya'ban, apalagi kemarin waktu nisfu Sya'ban ya, banyak sekali di antara kita yang mungkin masih membawa kepada kebiasaan-kebiasaan yang itu kadang di-share lewat WA bahwa malam ini nisfu Sya'ban, jangan lupa untuk selalu baca Yasin 3 kali, baca dzikir 100 kali, baca apa 1000 kali gitu ya. Maka ibu-ibu sudah belajar. Artinya ketika kita belajar, apalagi tata cara ibadah itu kalau kemudian pengen diterima sama Allah, harus ada 2 syarat. Yang pertama harus ikhlas karena Allah, yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Jadi mau ibadah sebaik apapun niat kita, kalau Rasul tidak mengajarkan, dia tidak akan jadi sebuah kebaikan. Apalagi amalan-amalan di nisfu Sya'ban itu kebanyakan hadisnya adalah palsu, sehingga tidak ada tuntunan harus puasa khusus gitu ya, harus sholat tertentu, harus melakukan amal ini itu, tidak ada. Memang Rasulullah memperbanyak puasa, tapi puasanya tetap yang ada tuntunannya. Misalkan puasa nisfu Sya'ban nggak ada, tapi tanggal 15 itu di setiap bulannya ada puasa Ayyamul Bid. Sehingga kalau kita mau puasa di tanggal 15, ya puasanya Ayyamul Bid, bukan puasa nisfu Sya'ban gitu ya. Maka misalkan di hari kemarin Ahad, Senin, Selasa ini Ayyamul Bid, maka boleh misalkan ibu dari hari Ahad niatnya puasa Ayyamul Bid sekaligus puasa Daud misalkan ya. Nanti hari Seninnya Ayyamul Bid sekaligus puasa Senin. Hari Selasanya Ayyamul Bid sekaligus Daud. Nanti hari Kamisnya Daud sekaligus puasa Kamis gitu ya. Kemudian Sabtu dan lain sebagainya.
Jadi bisa jadi dalam satu pekan kita mungkin puasa 5 hari, 6 hari gitu, tapi tetap puasanya yang ada tuntunannya, bukan sekedar puasa khusus di bulan Sya'ban ya. Maka kita bersyukur sama Allah masih dikasih kesempatan untuk hari ini bisa ibadah, dan kita berdoa juga supaya memang Ramadan itu Allah sampaikan kepada kita. Maka ada satu doa yang kemudian ini dibaca oleh para ulama, para salafus sholih, meminta untuk kemudian kita disampaikan kepada Ramadan ya. Maka doanya bisa kemudian ibu-ibu ikuti saya ya. Allahumma salimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya, dibaca lagi. Allahumma salimna di Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya, sekali lagi. Allahumma ya Allah salimna sampaikanlah kami li Ramadan kepada bulan Ramadan wasallim dan sampaikanlah Ramadan lana Ramadan untuk kami wa tasallamhu minna mutaqabbala dan terimalah amal kami di dalam bulan Ramadan. Iya, ini doa yang dibaca oleh ulama dan salafus sholih supaya kita bisa disampaikan kepada bulan Ramadan. Kalau kemudian doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, boleh atau tidak? Boleh, tapi sebenarnya hadis ini dhaif ataupun derajatnya lemah. Sehingga ketika kita berdoa, sebenarnya doa dengan teks apa saja diizinkan. Cuma karena ini derajatnya lemah, yang tidak boleh kita lakukan adalah menganggap bahwa doa ini berasal dari Rasul dan harus kita baca kalau di bulan Rajab dan Sya'ban. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalkan ibu sekedar membaca saja berdoa dengan doa itu, maka dipersilahkan gitu ya. Hari ini insya Allah tema dari panitia adalah seputar bagaimana kita membersihkan diri menyambut Ramadan dengan takwa. Karena sebenarnya kenapa disebut Ramadan? Karena biasanya kalau bahasa Arab itu dia dibuat sesuatu yang diambil dari makna yang sama. Misalkan begini, wanita itu di dalam bahasa Arab namanya mar'atun. Maka disebut sumiyatil mar'ah bil mar'ah. Wanita itu disebut mar'ah di annaha kal mir'ah. Karena dia seperti mir'ah. Tulisannya sama, mar'atun mir'atun. Mir'atun itu artinya apa? Artinya cermin, kaca gitu ya. Wanita disebut mar'ah karena dia seperti kaca. Karena perempuan itu gampang pecah gitu ya. Kalau sudah hatinya pecah, mau disatukan lagi bisa, tapi tidak sempurna. Nah, itu contoh saja ya. Kemudian nanti kenapa kok harta itu dalam bahasa Arab disebut malun? Dari kata mala yang ngilu artinya condong. Artinya orang tuh kalau punya harta kebanyakan jadi pribadi yang condong kepada dunia gitu ya. Dunia dari kata daniun artinya rendah, hina. Jadi disebut dunia karena di sisi Allah dunia itu nggak ada harganya, sesuatu yang sifatnya hina gitu. Maka Ramadan, kenapa disebut Ramadan? Pertama dari kata Romaldo yarmaldu. Romaldo yarmaldu itu artinya adalah membakar. Li annaha yarmadul hasan, li annaha yarmadus sayyi'at bil hasanat. Karena di bulan Ramadan itu keburukan-keburukan dibakar dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini pertama dari para ulama kemudian menjelaskan kenapa disebut Ramadan. Yang kedua disebut Ramadan itu karena dari kata romad. Romad itu artinya panas yang sangat terik.
Jadi benar-benar kalau Ramadan itu panasnya ngentang-ngentang. Nanti ibu bisa bedakan bulan Ramadan sama bulan yang lain itu dari cuaca memang beda. Walaupun hujan, tapi rasanya panasnya pol. Mungkin ibu bisa rasakan bedanya, misalkan kalau di hari-hari kayak gini kita mau puasa sunnah itu, mau cuma sahurnya dengan air putih aja, terus kita kajian, kita aktivitas, itu sampai maghrib ya misi tetap kuat gitu ya. Tapi nek Ramadan bu, ya Allah, kadang wes sahur warak gitu ya, sudah sahur kenyang, bahkan mikrofon itu sudah di duk 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 duk, tanda mau adzan subuh, ibu masih lari nyari minum gitu ya. Loh, itu aja yang sudah sahurnya diakhirkan. Jam 12 siang, lihat di tengah jalan ada orang minum es teh jumbo yang gelasnya sudah berembun luarnya. Wah, itu bisa rasanya ya Allah gitu ya. Tenggorokan itu kering gitu. Nah, jadi memang berbeda ya antara bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Maka bulan Ramadan ini keutamaannya adalah yang pertama prime time-nya kita untuk minta ampunan, karena Syekh Shalih Utsaimin beliau mengatakan bahwa meminta ampunan itu diantaranya dipengaruhi oleh waktu. Jadi misalkan ibu beristighfar, ibu bertaubat, ibu minta ampun di jam 1 siang sama kemudian di sepertiga malam, ya beda. Karena di sepertiga malam itu kan Allah turun sampai langit bumi. Jadi kalau tidak di sepertiga malam, Allah istawa alal arsh, Allah bersemayamnya di atas arsh. Arsh itu langit ketujuh ya, arsh itu singgasananya Allah. Tapi khusus di sepertiga malam, maka Allah itu turun sampai langit yang kita lihat, yang kelihatan itu. Nah, Allah tuh turun sampai situ. Makanya doa-doa diijabah sama Allah, yang minta ampun diampuni gitu ya. Maka di bulan Ramadan, setan itu dibelenggu, dikerangkeng, ditawan gitu ya. Nah, terus nanti kalau kemudian ada orang yang ketika bulan Ramadan masih kepengen maksiat, biasanya dia akan bertanya, loh katanya bulan Ramadan itu setan dibelenggu, tapi kok masih ada orang yang suka maksiat ya? Wih, setannya ucul nih gitu ya. Setannya lepas satu gitu. Nah, itu sebenarnya Bu, jangan-jangan nih yang setan aja udah dibelenggu, jangan-jangan bukan setan godain kita, kita yang godain setan. Karena ulama tuh sampaikan makna dari setan dibelenggu itu, setannya kalau bulan Ramadan itu males godain manusia. Lah kok masih ada yang bulan Ramadan maksiat, itu kita loh Bu yang godain setan. Setan godain kita dong kan gitu ya. Orang setannya udah gak mau goda kita ya. Maka sebenarnya bukan lagi masalah setan yang ucul tadi, setan yang ucul siji, bodoh manusia, itu karena hawa nafsu kita terlalu besar. Jadi sebenarnya jihad terbesar kita itu jihad melawan hawa nafsu gitu ya. Maka nanti kita bahas ya apa saja kemudian yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan. Yang kedua, keutamaan Ramadan, Allah mengistimewakan bulan ini dengan dilipat gandakan. Nah, dengan dilipat gandakan pahala itu tidak Allah kasih tahu seberapa besarnya. Padahal amalan-amalan lain yang pahalanya besar itu seringkali Allah jelaskan. Misalkan kita sholat fajar yang 2 rakaat ringan aja, rakaataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu dia pahalanya lebih besar daripada dunia seisinya. Loh, itu yang ringan. Ibu kalau sholat qobliyah subuh itu kan rakaat pertama bacanya Al-Kafirun, rakaat kedua bacanya Al-Ikhlas. Ternyata yang ringan, bahkan disebutkan orang yang paling kaya di dunia itu bukan Bill Gates, bukan yang penemu Microsoft, bukan yang punya Facebook, tapi orang yang melaksanakan sholat fajar. Karena dia punya sesuatu yang lebih besar loh daripada dunia seisinya. Nah, tapi khusus untuk puasa itu tidak Allah kasih tahu saking besarnya. Maka dalam hadis qudsi disebutkan as-siyamuli wa ana ajzibihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalas dari balasan pahala puasa orang itu. Jadi kita nggak bisa sama Bu, puasanya ibu A, ibu B, bisa jadi pahalanya beda-beda gitu ya. Tapi yang menarik Bu, biasanya nih saya mengambil dulu dari sisi bahasa Arab. Ibu ketika misalkan hari Kamis puasa,
biasanya nih ketika pengajian terus dikasih snack, terus ibu nggak makan, biasanya kalau ditanya, saya lagi puasa, kalimatnya saya lagi saum atau saya lagi siam. Saya lagi saum apa lagi siam? Ada yang saum, ada yang siam. Karena siam sendiri juga sudah masuk ke bahasa Jawa ya. Oh, nembe siam gitu ya. Nah, tapi kebanyakan orang familiarnya dengan kata, oh saya saum gitu ya. Padahal saum sama siam itu maknanya beda, Bu. Walaupun sama-sama puasa, tapi memiliki makna yang berbeda. Nanti ibu lihat kira-kira ibu saum apa siam ya. Maka kalimat saum itu Allah jelaskan di dalam surat Maryam ketika kemudian beliau melahirkan Nabi Isa, kemudian dicemooh oleh kaumnya, difitnah gitu ya. Maka beliau mengatakan, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Aku bernadar kepada Allah untuk melakukan saum. Nah, saum puasanya Ibunda Maryam itu apa? Falan ukallimal yauma insiya, di hari ini aku tidak akan berbicara kepada siapapun manusia yang ada. Maka saum itu apa? Ketika kita menahan diri dari sesuatu tapi masih melakukan sesuatu yang lain, itu namanya saum. Maka puasanya Maryam itu puasa ngomong, tapi masih makan minum, masih gitu ya. Maka kalau disebut saum, ibu hanya menahan dari sesuatu aja, tapi sesuatu yang lain ibu tidak menahan itu. Misalkan kayak ada orang yang hari ini diet IF, misalkan intermittent fasting, boleh makannya siang, dari pagi sampai duhur, tidak boleh makan apa-apa, tapi masih boleh minum air putih, minum kopi, teh tanpa gula. Nah, dia namanya saum. Karena dia sekedar nggak makan berat, nggak makan manis, tapi masih minum yang tanpa rasa gitu ya. Ini namanya saum. Nah, yang Allah minta dari kita di Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, bukan kutiba alaikumus saum. Berarti maknanya apa? Yang Allah minta dari kita puasa itu ada tata caranya, ada tuntunannya. Nggak sekedar sing penting poso. Nah, Allah nggak mau kayak begitu. Makanya di dalam hadis yang lain dijelaskan asyamu junnatun, puasa itu bisa jadi perisai. Maka kalau puasa itu fala tarfut wala tashab wala tajhal, jangan ngomong kasar, jangan ngomong kotor, jangan melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Karena nanti dikorelasikan dengan hadis yang lain, rubba min shaimin, banyak sekali dari orang puasa nggak dapat pahala apapun dari puasanya, cuma dapatnya lapar dan haus. Dan ini banyak, Bu, kalimat rubba itu digunakan dalam bahasa Arab untuk sesuatu yang sifatnya mayoritas, nggak cuma satu dua, kehenemen gitu ya, banyaknya. Nah, maka siam itu yang diminta oleh Allah untuk kita laksanakan di Ramadan, kita bukan cuma menahan diri dari sesuatu yang membatalkan saja, tapi kita juga harus mencegah, menjaga dari hal-hal yang bisa berpotensi merusak pahala puasa kita. Karena selama ini orang itu kebanyakan aware-nya atau menjaganya, hati-hatinya dari sesuatu yang sekedar membatalkan aja. Contoh misalkan, ibu ketika masih punya anak kecil, terus anaknya masih belajar puasa, mungkin puasanya beduk gitu ya, kemudian kadang jam 10 sudah lapar, nangis-nangis, minta makan. Biasanya nih ibu yang ngajarin puasa tadi, nggak boleh nangis, nanti nek nangis posone. Nah, yang jawab berarti pengalaman ya. Pengalaman nyebar hoax gitu ya, menyebar kebohongan kepada anak-anak. Karena Bu, menangis itu tidak membatalkan puasa. Ibu nanti silakan lah belajar fikih puasa, nggak ada Bu, cari di kitab manapun yang membatalkan puasa. Satu, menangis, udah ada itu. Nah, jadi Ibu selama ini membohongi anak kecil gitu ya. Jadi kita itu kebanyakan
menjaga nek ngene batal enggak, kalau ngirup fresh care batal enggak, nek kurek kuping batal enggak, nek ngicipi makanan batal enggak, kalau kemudian tetes mata terus tenggorokannya kerasanya pahit batal enggak, semua yang ditanyakan itu batal enggak, batal enggak. Saya mau umroh Ramadan terus harus vaksin, kalau vaksinnya pada saat siang hari puasa saya batal enggak. Orang tuh fokusnya di batal, batal, batal. Padahal nek batal ki jek mending Bu. Karena kalau batal kita masih bisa makan minum. Tapi kalau rusak udahnya ndak makan, ndak minum, lapar iya, haus iya, pahalanya ndak dapet. Kan lebih rugi kita, rusak itu lebih rugi daripada batal. Cuma kita banyak yang nggak fokus pada hal-hal yang berpotensi merusak pahala puasa kita. Maka di antara yang merusak pahala puasa tadi, ngomong kasar, ngomong kotor, ngomong yang mengarah kepada hawa nafsu. Nah, kalau ibu-ibu mungkin tidak yarfud, tidak yashab, tapi kebanyakan ya jahal. Ya jahal itu melakukan hal-hal yang tidak ada manfaat. Contoh misalkan, kalau Ramadan biasanya memang kebanyakan kajian diliburkan. Zaman Rasul, sahabat itu memang kajian diliburkan juga saat Ramadan. Biar apa? Orang fokus buat ibadah mandiri, berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya, zikir banyakin sedekah. Tapi kadang ibu-ibu nih, kalau ujiannya ibu-ibu itu kalau Ramadan karena kajiannya libur, suami udah berangkat kerja, anak ya udah besar-besar, udah pada sekolah, wes gak ngopo-ngopo, akhirnya nonton TV, nyetele, infotainment. Itu biasanya ibu-ibu. Jadi kalau dari pagi gitu tayangan gosip itu sudah mulai muncul Bu. Ya, kadang di Trans TV jam 6 pagi, habis itu nanti jam 7 wes rampung, ganti RCTI, gosip lagi, RCTI rampung, ganti SCTV. Itu kalau emak-emak tuh hobinya nonton gosip. Nanti kalau sudah sambil nonton infotainment, komentar, wah benen artis iki cerai toh, wah lah postingannya kayak romantis yo karo bojone, wah benen, nah sudahnya ya jahal iya, yarfus iya, yashab iya gitu ya. Puasa iya, tapi pahalanya habis itu dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau anak muda, ini yang dari saya mengamati gitu ya, nek laki-laki biasa nek poso gaweane turu, itu biasanya yang laki gitu ya. Kadang misalkan nih, ibu nih kalau misalkan bangunin sahur jam 3 gitu ya, terus anak kita makan sahur, nanti rampung turu meneh Bu, turu meneh nanti subuh, kadang subuh telat kan gitu ya. Jadi saran saya nanti bangunin sahurnya mepet adzan aja lah, biar nanti dia selesai sahur itu langsung adzan subuh kayak sedang berangkat ke masjid gitu ya. Kadang habis subuh itu tidur dan nggak tanggung-tanggung nganti arep duhur, nek ra digugah ora tangi. Itu kalau laki emang hobinya tidur ya. Kadang ibunya udah bangunin menjelang duhur, le tangi le, wes arep duhur kae lho. Nah nanti anaknya bangun, mandi, kemudian sholat, habis sholat ke masjid, apa Bu? Turu meneh, gitu ya. Tidur lagi sampai asar. Dan nanti asar gitu lagi, digugah, bangun, mandi, sholat, bareng asar, ngabuburit. Nah ya, menghabiskan waktu untuk menunggu berbuka, entah jalan-jalan, entah nongkrong, entah main game, entah apa. Ini terus begitu berlalu. Nanti kalau ditanya, ya Allah lele, lawang poso-poso kok gaweane turu wae. Lo nanti anak sekarang tuh dalil Bu, rapopo Bu, jenenge wong poso turu kuwi naumu shaim ibadah gitu ya. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Wah aku timbangnya ngene, aku turu etok pahala Bu. Ya Allah ya Rabbi. Ibu, kalimat naumu shaim ibadah itu bukan hadis. Jadi nggak boleh untuk kita bawa sebagai pembenaran kalau orang puasa tidur terus gitu ya. Itu hadis, derajatnya maudhu atau palsu aja enggak Bu. Ibu cari di kitab Al-Maudu'at atau kitab hadis palsu, nggak ada kalimat itu. Itu hadis yang la aslam lah, tidak ada asalnya.
Lah berarti kan itu bosoko yang ngomong kan gitu ya. Lah sekarang dijadikan sebagai sebuah pembenaran, orang puasa tidur terus. Ini kalau laki-laki Bu. Nek perempuan biasanya remaja-remaja atau bahkan mamah-mamah muda gitu ya, yang ya masih mungkin umurnya 30-an gitu. Itu mungkin mereka nggak nonton infotainment, tapi biasanya nontonnya drakor, drama Korea. Nah, drakor itu satu judul minimal 16 episode. Itu kalau sudah dari pagi nyetel Netflix lah atau nyetel apalah ya, nyetel laptop gitu ya, itu mereka maraton Bu untuk menghatamkan beberapa judul film, bukan hatam Quran, hatam film gitu ya. Jadi ahli sufi, ahli suka film. Ya. Nah, sampai akhirnya tadi berlalu ya sudah, hari-harinya habis gitu ya, dan tidak ada puasa yang tersisa dari pahalanya saking semua sudah rusak. Makanya Ramadan itu selalu punya dua sisi. Kita itu jadi alumni Ramadan ya antara alumni yang bertakwa atau alumni yang gagal. Padahal makanya di dalam surat Al-Baqarah itu kan hanya disebutkan la'allakum tattaqun, semoga kalian jadi orang yang bertakwa. Kalimatnya semoga Bu, bukan pasti. Kalau kalian puasa pasti jadi orang bertakwa, enggak, semoga aja. Berarti bisa jadi ada yang takwa, bisa jadi enggak gitu loh. Maka kenapa kok sampai Rasulullah ketika kemudian beliau berkhutbah di atas mimbarnya tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin selama 3 kali, sampai kemudian para sahabat bertanya, amma aminta ya Rasulullah, yang kau aminkan itu apa ya Rasul? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, barusan Jibril datang kepadaku, dia berdoa dan aku yang mengaminkan doanya. Nah, ini biasanya tuh yang doa Rasul, yang mengaminkan Jibril. Sekarang kuale. Padahal kita nih kalau ngomong diaminkan sama malaikat, makbul. Kan sampai kemudian kalau kita sholat ya, man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah, kalau kemudian kita menjadi makmum, kemudian imamnya baca Al-Fatihah, kemudian kita mengucapkan amin, maka Rasul bersabda, kalau aminnya kita bareng sama aminnya malaikat, itu diampuni dosanya. Nah berarti memang malaikat itu biasanya mengaminkan. Tapi untuk kali ini Jibril yang doa, Rasul yang amin. Dan ternyata yang diaminkan itu tiga-tiganya kecelakaan. Ketika kemudian para sahabat bertanya, apa yang kau aminkan ya Rasul? Maka Rasul mengatakan yang pertama, rohima anfurajul, celaka buat seseorang yang ketika di dunia masih punya orang tua yang sudah tua renta, sudah sepuh, bisa-bisanya nggak masuk surga karenanya. Ibaratnya orang tua itu pintu surga yang Allah taruh di dunia. Kok iso-isone pintu surganya di bumi, daerah mlebu surga. Kuwi kan kebangetan nemen gitu ya. Karena pintu surga lewat birrul walidain itu yang paling indah Bu. Karena dia letaknya di tengah. Jadi yang punya orang tua sudah tua renta itu justru jadi kesempatan ibu masuk surga lebih mudah daripada yang lain. Maka kalau ada yang menyia-nyiakan itu, kata Jibril didoakan kecelakaan dan Rasul menjawab amin. Yang kedua yang didoakan kecelakaan adalah orang yang ketika disebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut bersolawat ke atasnya. Jadi sepelit-pelitnya orang itu yang nggak mau bersolawat. Makanya orang Arab itu mau semarah apapun Bu, kalau kemudian diingatkan shollu ala nabi, buat laki nesu-nesu, Allahumma sholli ala Muhammad, yo karo nesu. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya, saking nggak mau didoain kecelakaan tadi sama Jibril ya. Nah yang ketiga, rohima anfurajul, celakalah bagi seseorang liman adroka Ramadan yang dikasih kesempatan sama Allah buat ketemu bulan Ramadan falam yukfar lahu, tapi bisa-bisanya lo nggak diampuni dosanya. Kuwi banget temen, kok iso banget? Iyalah, 1 bulan full loh sama Allah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya sudah dibelenggu gitu ya.
kemudian 24 jam nonstop, 30 hari tanpa jeda. Nih ibu misalkan lagi berburu diskonan, yang dia flash sale atau diskonnya tuh cuma sehari doang, biasanya di tanggal cantik 22, 33 gitu ya. Lah kok ibu pas tanggal cantik, waduh aku rablonjo ya, saiki wis tanggal 6 misalkan gitu ya, maka wajar kalau ibu kehabisan diskon karena memang diskonnya cuma 1 hari. Lah kalau Ramadan, ibu bisa-bisanya dosanya nggak diampuni, padahal itu diskon besar-besaran gitu ya. 30 hari nonstop, apa ora kebangetan coba yang kayak begitu? Makanya didoain celoko orang yang kayak begitu, dan Rasul bilang amin. Tapi ternyata dalam hadis yang lain tadi disebutkan banyak yang akhirnya selesai Ramadan celaka semuanya karena dosanya belum diampuni, sebab tadi dia melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ibu iktikaf rekae poso, neng iktikaf neng dapur karena lagi banyak orderan kue kering. Jadi akhirnya dari mulai bersaur sampai arep buka, tangannya olahraga, baking aja, nadon aja ya. Atau misalkan yang dia tukang jahit, iktikaf neng mesin jahit sampai jalannya bungkuk karena jahit terus gitu ya, orderannya juga numpuk di bulan Ramadan. Tolonglah jangan setiap tahun mengulang kecelakaan yang sama. Sekedar puasa tapi formalitas rapopo, sing penting poso. Nah itu namanya bukan soma man Ramadana imanan wahtisaban, bukan imanan wahtisaban. Nggak akan ghufirallahu mata qaddama min dambihi, karena Rasulullah bersabda man soma Ramadana imanan wahtisaban gitu ya, yang kalau puasa Ramadannya karena iman tuh benar-benar dari hati, bukan sekedar formalitas gitu ya. Wa ihtisaban itu berburu pahala sambil mengevaluasi diri, sambil bertobat, minta ampun. Maka kalau kita bisa puasanya itu imanan wahtisaban, baru dapat benefit keuntungan diampuni dosa-dosanya. Ya, maka ada beberapa hal yang harus kita persiapkan di sebelum masuk bulan Ramadan supaya nanti selesai dari Ramadan itu kita bisa bergelar takwa. Ya, yang pertama adalah cek iman. Nah, cek iman itu jangan sampai tercampur dengan kesyirikan dan kemunafikan. Diagnosa hati kita dulu, masih ada kemunafikan yang nempel atau enggak. Karena kalau masuk Ramadan kita masih bawa kesyirikan atau kemunafikan, maka itu yang akan membuat kita berat dalam beribadah ya. Maka contoh nih, kesyirikan itu bukan cuma sekedar kita percaya ke dukun aja Bu, tapi ketika kita melakukan hal-hal yang tidak karena Allah gitu ya, atau bisa jadi kita tidak syirik tapi ibadah kita tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, maka jangan-jangan kita membawa kemunafikan itu. Sebagai contoh begini, karena kita di Solo Raya yang memang masih kental sekali dengan budaya, jadi kita kadang tuh menghidupkan tradisi. Padahal tradisi atau budaya ini yang sebenarnya dibawa oleh para wali songo, asal muasalnya itu sumbernya dari akidah Islam. Tapi harapan mereka ketika mengenalkan Islam dengan tradisi, semakin kita belajar, semakin kita paham bahwa ini sebenarnya tidak ada tuntunan, maka kita kembali untuk kepada akidahnya dan meninggalkan tradisinya. Aslinya gitu Bu. Contoh misalkan, saya jadi ingat waktu itu mama saya belanja ke pasar Kadipolo untuk beli bahan makanan untuk mempersiapkan besok sahur dan buka. Tiba-tiba pulang dari pasar itu, beliau terheran-heran cerita sama saya. Katanya di setiap yang jualan di pasar ada ketan kola apem. Yang jualan buah, jualan sayur, jualan daging, semua jual ketan kola apem. Beliau bertanya, maksudnya apa ya? Sesok poso kok saiki akeh ketan kola apem. Saya ingat ternyata itu adalah sesuatu yang awal mulanya tradisinya dibawa sama para wali songo. Jadi untuk mengenalkan itu ketan kola apem yang asal muasalnya berasal dari bahasa Arab. Ketan kola apem dari kata khotoan kola afwan. Ketan itu dari kata khotoan artinya berbuat salah,
Kolak itu dari kata kola, artinya berkata. Apem dari kata afwan, maaf. Jadi ketan kola apem, khotoan kola afwan. Kalau berbuat salah jangan lupa minta maaf. Nah, jadi sebenarnya filosofiknya tuh bagus. Kita masuk Ramadan, jangan sampai masih bawa gerundelan di dalam hati, jangan sampai masih punya dendam, masih punya urusan-urusan sama manusia yang belum selesai gitu ya. Tapi ini dibuahkan berupa tradisi ketan kola apem yang kalau kita nggak sempat bikin ya beli, makanya banyak yang jual. Kalau di Jogja itu ketan kola apem malah digantungin di pintu, Bu. Jadi rumah itu diganduli ketan kola apem sebagai tanda bahwa ini si pemilik rumah sudah membuka pintu maaf sebesar-besarnya. Lah harapannya itu kita semakin belajar bukan menghidupkan tradisi, kembali ke akidah, hilangkan tradisi. Itu asal muasal niatnya. Tapi orang-orang sekarang malah tradisi dihidupkan, akidah ditinggalkan. Nah ini yang harus kita rubah gitu ya. Maka tradisi-tradisi seperti itu kalau kita kepengen tahu sebenarnya mana tradisi, mana syariat itu gampang Bu. Lihat dari sifatnya. Kalau sifatnya itu universal, sifatnya itu menyeluruh, misalkan gini, kita sholat sehari 5 kali, itu tradisi apa syariat ya? Lihat, dia cuma ada di satu daerah, satu negara, atau universal di seluruh dunia sama. Oh ternyata Arab Saudi orang Islam ya sholat sehari 5 kali, di Jepang, di Amerika ya semua sama, sehari 5 kali. Nah sekarang misalkan tradisi ketan kola apem, tradisi tahlilan 40 hari, 100 hari, 1000 hari, itu syariat apa tradisi ya? Lihat di Arab Saudi ada nggak 40 harian? Nggak ada. Amerika nggak ada, Jepang nggak ada. Berarti ketika hanya ada di sebuah negara atau sebuah tempat saja, itu tradisi dan budaya. Maka tradisi dan budaya ini ketika dia sudah naik kasta jadi ibadah, inilah yang akhirnya tidak sesuai dengan tuntunan perkara bid'ah. Kalau tidak masuk ke dalam ranah ibadah masih tidak apa-apa. Misalkan gini, adat orang Indonesia kalau misalkan sama orang yang lebih tua saling cium tangan menghormati, itu adat Indonesia. Tapi di Arab Saudi mereka penghormatannya bukan cium tangan, makanya syekh-syekhah itu rata-rata kalau kita cium tangan langsung ditarik gini. Mereka nggak mau Bu dicium tangannya karena itu bukan kebiasaan adat mereka. Nah orang Arab itu adat penghormatan adalah megang kepala, cium kepala. Lah nek kita Arab nyekel kepala nih syekh orang sopan kan gitu. Nah, jadi kayak kayak kok nyekel-nyekel sirah. Loh itu di sana bagian dari penghormatan. Sayang apa ya sama syekh itu dicium kepalanya gitu. Nah, ini contoh saja bagaimana adat itu ketika menjadi sebuah kebiasaan di sebuah daerah, negara. Kalau bukan naik kasta jadi ibadah, masih tidak apa-apa. Tapi kalau sudah diritualkan jadi ibadah, misalkan 40 hari, nek kurang siji, yora itu, misalkan ya, ternyata bikin acara hari ke-41, nggak boleh ini hitungannya nggak pas, nanti kalau hitungannya selencong, nanti nggak marahi gini-gini, nah itu sudah naik kasta tuh, jadi ibadah. Nah ini yang harus kita bedah, jangan sampai kita ibadah niatnya karena Allah, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Maka ketika kita masih membawa antara keimanan, keimanan tercampur dengan kesyirikan, dengan kemunafikan, inilah yang bikin Ramadan kita berat. Contoh misalkan, biasanya orang-orang juga nyadran gitu ya, nyekar, atau tradisinya ziarah kubur menjelang Ramadan. Sebenarnya ziarah kubur itu hukumnya boleh saja. Boleh tuh artinya ibu ziarah kubur nggak dapat pahala kalau tidak diniatkan untuk mengingat kematian dan mengingat akhirat, tapi nggak ziarah kubur juga nggak dosa. Tapi ketika ziarah kubur ini kok kita khususkan di bulan Sya'ban, di hari Jumat gitu ya, ada aturan-aturannya harus ini, nah itu sudah masuk ke ranah syariat nanti.
Maka jangan sampai yang kita awalnya ziarah kubur untuk, sebenarnya kalau mendoakan tidak harus ke kuburan ya, tapi boleh untuk kita di kubur mendoakan. Yang nggak boleh itu kalau kita sholat di kuburan. Ulama juga mengatakan tidak disarankan baca Quran di kuburan, karena memang kuburan itu bukan tempat mustajab, Bu. Bukan tempat untuk kita berdoa terus diijabah gitu, bukan. Bahkan kenapa nggak boleh sholat di kuburan? Karena itu bukan tempat yang suci. Makanya baca Quran pun kan kita juga harus memilih tempat yang baik. Maka tidak disarankan ibu baca Quran di kuburan. Kalau mendoakan boleh saja, tapi juga tetap ada adab-adabnya gitu ya. Nanti belajar adab ziarah kubur apa saja. Nah, maka ketika kita ritualkan gitu ya, harus di bulan Sya'ban. Bahkan ibu kalau misalkan beli kembang di bulan Sya'ban ini 1.000 mungkin gore tok sak kresek. Coba selain di bulan Syaban, 1.000 sak bagor, gitu ya, sak karung gitu ya. Nah, jadi tolong untuk hal-hal yang memang sifatnya tradisi, budaya, yang ini tidak sesuai dengan tuntunan, jangan lagi dibawa ya. Entah itu mungkin padusan biasanya ya, ciblon kalau sudah mau Ramadan itu dicokro atau di Klaten itu, wah, lihat orang koyo cendol ya, saking ya banyaknya kalau dari jalan raya itu, ya Allah lah kok pak cedil gitu ya, saking orang sudah tumpah ruah di situ. Nah, sebenarnya esensi dari padusan itu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Maka sebenarnya esensinya bukan dengan padusannya itu, tapi bagaimana kita memperbanyak taubat dan istighfar ya. Jadi yang pertama, cek iman, jangan sampai masih tercampur dengan kesyirikan dan kemunafikan, karena di antara tanda kemunafikan itu satu, benci Rasul. Yang kedua, bukan benci Rasulnya, tapi benci sunnah Rasulnya gitu ya. Padahal kalau kita belajar tentang sunnah itu bukan lagi kayak kita makan prasmanan, yang enak diambil, yang nggak enak ditinggal. Bukan. Sunnah itu mau nggak mau, enak nggak enak, suka nggak suka, ambil, karena di situ ada keberkahan. Misalkan nih, ketika nanti buka puasa, sunnahnya kan kurma dulu, baru beberapa teguk air ya. Kalau nanti sunnahnya lagi, pada saat buka puasa itu kurmanya basah, rutop. Kalau pada saat sahur kurmanya kering atau tamer, itu sunnahnya. Tapi kalau nggak ada ya udahlah sembarang kurma. Nih ibu sukanya sukari karena yang legit ya nggak apa-apa, monggo aja. Nah, kadang kita sudah menyediakan ada kurma, ada air gitu ya. Lah anak kita biasa nih, sing dijupuk orang kurma sek bu, karo gorengan, nah gitu ya. Makanya tukang gorengan itu kalau Ramadan penuh gitu ya, dari habis asar itu wes, wah antrine dua wone. Nah, ketika misalkan gini, kita nih sebagai ibu, ketika dia ngambil es bareng anu jipuk mendoan gitu ya, ayo kurma sing sunah, orang doyan kurma bu. Nah, biasanya anak-anak muda kan nggak doyan kurma ya, maka kita sampaikan, kurma itu sunnah, bukan perkaya doyan apa nggak doyan ya. Sunnah itu kamu suka nggak suka, mau nggak mau ambil, di situ ada kebaikannya. Nah, sunnah begitu. Maka jangan sampai kita membenci sunnah, karena orang yang membenci sunnah bagian dari tanda kemunafikan di dalam hatinya ya. Yang ketiga, mendustakan Rasul. Kemudian yang keempat, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul. Dan yang kelima, senang kalau Islam itu kalah. Nah, jadi misalkan Islam sekarang diolok-olok ya, sekarang kan Palestina kembali bergejolak ya. Kemudian bisa jadi loh ada orang-orang, Allah dari dulu ngurusin Palestina dulu, ngurusin negara kita aja nggak bener kok, ngapain kita sibuk bla 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 segala macam. Hati-hati kalau kemudian ada rasa biarin aja lah orang-orang Palestina itu di sana begini-begini. Hati-hati betul ketika kita melihat ada orang-orang yang sampai senang dengan kekalahan kaum muslimin gitu ya, itu sebenarnya sudah ada bibit-bibit tanda kemunafikan yang ada di dalam hatinya. Nah, ini perkara yang pertama yang harus dipersiapkan, dicek imannya, jangan sampai tercampur tadi dengan keimanan dan kesyirikan. Yang kedua adalah memperbanyak taubat dan istighfar, karena dosa itu yang masih kita bawa pada saat masuk Ramadan itu yang menghalangi kita dari menikmati ibadah kita. Padahal Rasulullah bersabda, man harrama ala khairiha harrama kuliha. Barang siapa yang diharamkan dari berbuat kebaikan di bulan Ramadan, dia diharamkan dari berbuat kebaikan di selain bulan Ramadan. Contoh misalkan,
Kalau ada bulan Ramadan yang vibes-nya itu vibes ibadah, bulannya tuh bulan Quran, kok iso-isone enek wong sing khatam ping pisan wae gak iso? Ada nggak Bu kira-kira yang begitu? Ada, banyak gitu ya. Sekedar satu kali aja khatam Quran kok gak mampu. Wah, jangan harap di 11 bulan selain Ramadan dia iso khatam Quran, gak akan mungkin. Gak akan bisa Bu. Ya, karena yang satu bulan Ramadan vibes-nya ibadah aja, dia diharamkan loh dari berbuat kebaikan untuk bisa baca Quran. Makanya bisa jadi kenapa ada orang yang nggak bisa menikmati ibadahnya, nggak bisa punya target-target itu tercapai, karena dosa dan maksiat itu masih dia bawa ketika masuk bulan Ramadan. Maka ada orang yang misalkan ketika sholat taraweh pun dia nggak mampu setiap hari dengan alasan Allah taraweh yo gur sunnah wong aku ora taraweh yo ora dosa. Lo bisa jadi ada loh Bu orang-orang yang punya pikiran seperti itu. Ataupun ketika dia taraweh gitu ya, karena taraweh itu Bu nanti banyak sekali orang yang tidak paham ilmu, hanya sekedar ngejar jumlah rakaat. Kue taraweh piro 11 atau 13 kur 11 aku 13 gitu ya. Padahal sebenarnya nih kalau belajar tentang fikih puasa gitu ya, bukan masalah sholat taraweh yang benar 11 atau 23, tapi esensi dari sholat taraweh yang afdol itu yang bacaannya panjang dan bacaannya bagus. Itu harusnya yang kita kejar. Hari ini Bu, kadang orang cuma ngejar jumlah rakaat. Yang 11 rakaat kadang 1,5 jam baru selesai, yang 23 rakaat setengah jam wis bubar. Lah ini kan salah kaprah. Bahkan sampai ada yang masuk rekor muri, sholat kok di rekor muri. Rekor muri apa Bu tercepat? 23 rakaat selesai dalam 7 menit coba. Itu ada rekornya loh Bu. Ibu bayangin deh, sholat taraweh 23 rakaat 7 menit selesai. Itu kalau makmumnya seibu-ibu kayak gini, selesai taraweh goyoken sih, semaput malah ya, karena begitu belum rukuk tumakninah sudah sami Allahu liman hamidah, durung ngadeg sempurna Allahu akbar gitu ya, cuma jentat-jentit aja. Tapi bagaimana dari sholat malamnya tidak tercapai fadilahnya. Nah jadi begitu juga ya pada saat Ramadan itu, Rasulullah kan beliau adalah orang yang sangat dermawan, dan lebih dermawan lagi pada saat bulan Ramadan. Kok ada orang yang ketika Ramadan cetel metitel gitu ya, pelitnya naudzubillah, di ibaratnya harusnya nih dia bisa sedekah, bisa ngasih iftar, bisa donasi kemana-mana, kok bisa-bisanya dia cetel metitel. Itu pasti 11 bulan yang lain belum tentu dia mampu sedekah. Jadi kalau ada orang yang diharamkan, dihalangi sama Allah bisa beribadah di bulan Ramadan, maka dipastikan 11 bulan Ramadan, 11 bulan selain Ramadan, dia nggak akan bisa untuk melakukan ibadah secara sempurna. Ya, maka dosa itu yang akhirnya bikin kita nggak nikmat ibadah. Kayak orang sakit itu kan kalau makan mau seenak apapun ya nggak enak toh. Lidahnya rasanya pahit, Bu, makanan kesukaan kita ya rasanya nggak nikmat. Maka sebenarnya kalau kita pengen tahu tanda diterima amal kita 10 hari pertama, itu lihat di 10 hari kedua lebih baik apa enggak. Karena vibes-nya di awal Ramadan itu orang masih semangat-semangatnya. Sholat taraweh itu wah cek bludak neng didi Bu. Coba sudah hari pertengahan belasan, softnya makin maju kan gitu ya, makin maju karena jamaahnya sudah sedikit. Apalagi hari-hari terakhir, wah tawafnya berganti di mall ya. Yang penuh itu sekarang orang tawaf, tapi tawafnya di mall ya, keliling ya, berburu diskon dan lain sebagainya ya. Maka yang kedua adalah perbanyak taubat dan istighfar. Yang ketiga, memperbanyak doa. Kenapa kita harus doa? Karena bagian dari niat, walaupun kita ini tidak misalkan gini, kan Rasulullah pernah saat itu ada salah seorang sahabat namanya Tolhah bin Ubaidillah. Sahabat Tolhah ini tiba-tiba dia mimpi gitu, mimpi ngelihat ada 2 orang sahabat yang ketika masih hidup, dua-duanya ini masuk Islamnya bareng, amal ibadahnya hampir sama, 11-12 gitu. Cuman bedanya yang satu itu meninggal lebih dulu karena jihad fisabilillah, gugur sebagai seorang syahid.
Dan yang satu lagi itu meninggalnya tahun berikutnya karena sakit. Tapi ternyata sahabat Tolha itu mimpi mereka bertiga itu berada di taman surga. Tapi anehnya yang dipanggil sama pintu surga duluan itu yang meninggalnya belakangan. Padahal yang meninggal duluan ini jihad fisabilillah. Yang kedua meninggalnya sakit. Kok iso saya mlebu surga saya keri matine gitu ya. Akhirnya sahabat Tolha ini tanya nih sama para sahabat. Maka para sahabat nggak nemu jawabannya. Sampai akhirnya datanglah kepada Rasul. Rasul kemudian bertanya, "Oh maya ujibuka ya Tolha, yang kamu heran tuh apa? Heran ya Rasul begini begini begini." Maka kemudian Rasul mengatakan, "Bukankah yang satu itu terakhir meninggal sempat ketemu sama bulan Ramadan?" Maka ternyata orang itu beda meninggal 1 tahun aja. Kalau Ramadannya berkualitas, itu berpotensi masuk surga lebih dulu daripada orang-orang yang meninggalnya sebelum kita, bahkan mereka yang punya fadilah amal luar biasa. Beda 1 Ramadan gitu ya. Maka ibu nanti biar kemudian Allah sampaikan kita di Ramadan, perbanyak doa. Kalaupun ternyata ada orang ya Allah hamin 1 Ramadan kok sudah dipanggil sama Allah, tapi karena kita sudah doa, sudah niat mau masuk Ramadan, mempersiapkan amal terbaik, maka meskipun kita tidak sempat ketemu Ramadan, pahalanya sudah Allah berikan. Mana dalilnya? Nah, dalilnya nanti ketika ada seseorang yang akan tidur gitu ya, kemudian dia berniat nanti malam bangun sholat malam, ternyata dia ketiduran sampai subuh, maka Rasulullah bersabda, maka ditetapkan pahala untuknya seperti dia sholat di malam itu gitu ya. Nah, jadi orang tuh kalau sudah niat baik ternyata tidak Allah sampaikan, maka tetap Allah berikan pahalanya. Maka ibu perbanyak doa tadi dengan doa yang sudah kita baca bersama-sama ya. Boleh sebenarnya kalau misalkan nggak hafal pakai bahasa Indonesia juga boleh, pakai doa yang tadi Allah membarik lana ya boleh ya. Perbanyak doa supaya kita bisa disampaikan di bulan Ramadan, supaya kita pun bisa diterima semua amal ibadah kita di Ramadan ya. Amin ya robbal alamin. Yang keempat, yang terakhir, ibu harus punya prioritas amal ya. Prioritas amal. Maka saran saya prioritas amal itu kalau ini secara ringkas aja karena waktunya nggak cukup. Nanti ada pembahasan khusus sebenarnya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah di bulan Ramadan. Secara ringkas di bulan Ramadan ibu nanti bagi menjadi 3 waktu. Ini yang dibagi sama Rasul. Yang pertama waktu malam, yang kedua malam itu nanti startnya dari habis isya gitu ya sampai dengan waktu yang disebut dengan sahar. Nah, yang kedua waktu sahar. Waktu sahar itu berapa? 20 sampai 30 menit menjelang adzan subuh. Ini waktu yang terbaik untuk ibu minta ampun, ibu berzikir, ibu berdoa. Maka di waktu sahar itu Bu, amal yang bisa ibu prioritaskan nanti, zikir, doa, minta ampun, dan jangan kotori waktu ini dengan ibu nonton TV, saran saya. Karena biasanya ibu-ibu kalau nyake sahur go rumon-rumon karo nyetel TV, wah itu nanti merusak dari pahala puasa. Atau karo nyekel HP gitu ya. Ini singkirkan dulu ya. Itu di waktu sahar namanya. Waktu ketiga adalah waktu siang. Waktu siang itu nanti dari mulai habis subuh sampai dengan terbit dari habis subuh sampai nanti terbenam matahari atau dari sampai habis maghrib. Nah, di waktu malam yang bisa ibu maksimalkan apa? Sholat malam yang disebut dengan taraweh. Tapi sholat malam ini sebenarnya kalimat taraweh itu tidak ada dalam bahasa hadis, itu nggak ada. Karena taraweh itu artinya kan dari kata rohah, sedikit-sedikit istirahat gitu ya. Sebenarnya kalau sebutannya hanya man koma, bangun. Nah, koma Ramadana gitu ya. Barang siapa yang bangun untuk melaksanakan sholat malam, maka sholat malam itu bahasanya nanti ada 2 antara qiyamul lail sama tahajud. Qiyamul lail itu sholat yang tidak didahului oleh tidur. Ibu habis subuh, habis isya langsung sholat malam, itu namanya qiyamul lail. Tapi kalau ibu tidur dulu, nanti pertengahan malam bangun, itu namanya tahajud gitu ya. Jadi sama aja Bu, sama-sama sholat malam, cuma caranya aja yang beda.
Maka kalau Ramadan namanya jadi taraweh, tapi sebenarnya sama sholat malam. Saran saya, ibu kalau nanti mau sholat taraweh itu kadang Rasul dilakukan di masjid, kadang di rumah, supaya memang kita tidak berpatokan bahwa sholat taraweh harus jamaah di masjid. Tidak, boleh ibu jamaah di rumah sama keluarga, boleh sendiri gitu ya. Tapi yang kemudian menjadi sunnah, yang afdol adalah sholat malam itu yang bacaannya bagus dan panjang. Nah, jadi sesuai dengan kemampuan, ibu nanti mulai cari imam-imam yang ada di Solo Raya yang hafid Quran dan bacaannya bisa, ya nek kita mampu satu juz satu kali terawih, kejar itu, kejar nek mampu gitu ya. Tidak lagi ngejar iki rokaate piro, enggak, kejar yang panjang dan bagus ya. Nah, kalau kemudian ibu misalkan nggak mampu setiap hari, ya udah nggak apa-apa. Ibu kemudian sholat sholat taraweh misalkan di masjid dekat rumah dari hari Senin sampai Jumat. Nanti Sabtu Ahad, yuk golek sing dawa sithik imame. Nah, ibu mungkin sama keluarga kemana gitu ya, boleh saja. Nah, sholat malam ini bu, caranya dua. Satu, ibu harus sholat isya terlebih dahulu, dan yang kedua harus sudah masuk waktu isya. Jadi kalau misalkan ibu safar kemudian sampai di tempat tujuan sudah jamak qosor maghrib isya, sudah sholat isya di waktu maghrib, terus aduh selak ngantuk tak sholat taraweh sisan, tidak boleh karena belum waktu isya gitu ya. Atau misalkan ibu tadi mau cari masjid yang bacaannya bagus, syekh misalkan, tapi agak jauh dari rumah, ibu OTW dari habis maghrib, ternyata sampai sana nggak dapat parkir, muter, ternyata sampai sana sholat isya sudah rampung, sholat taraweh sudah didirikan, maka ibu nggak boleh langsung sholat taraweh karena belum sholat isya ya. Jadi harus sholat isya terlebih dahulu. Caranya gimana? Boleh ibu sholat isya sendiri, boleh ibu jamaahan sama taraweh. Jadi imamnya niat sholat taraweh 2 rakaat salam, ibu niatnya sholat isya. Jadi nanti di rakaat kedua imamnya salam, ibu naik lagi untuk menyempurnakan seperti makmum yang masbuk, boleh. Karena tidak harus sama niat antara imam sama makmum, gitu ya. Imamnya sunnah, makmumnya wajib, boleh. Asal kalau berbeda jumlah rokaatnya makmum harus lebih banyak daripada jumlah rokaat imam. Nek luwih sithik tidak boleh. Kalau misalkan imamnya sholat 4 rakaat isya, makmumnya taraweh 2, ya tidak bisa. Masa kemudian nanti makmumnya rakaat kedua salam, imame munggah meneh, masa imame sing telat gitu ya. Nah, jadi ini yang ibu maksimalkan. Terus misalkan nih ibu sholat taraweh di dekat masjid rumah, kemudian nanti masih pengen tahajud lagi. Biasanya suka banyak yang mutul atau mutus di tengah jalan di rakaat ke-8. Saran saya jangan mutul. Kenapa? Karena Rasul bersabda, barang siapa yang ikut sholat bersama dengan imam sampai selesai, dituliskan pahala untuknya seperti sholat semalam suntuk. Nek ibu mutul sholat semalam suntuk, pahalanya ndak dapet gitu ya. Lah kan masih mau sholat lagi, katanya kalau sudah witir ndak boleh sholat lagi. Witir itu bukan penutup, tapi witir cuma nggak boleh dilakukan 2 kali dalam 1 malam. Sehingga ketika ibu di awal itu sudah witir, nanti mau sholat malam lagi tinggal yang genep aja, nggak usah witir lagi gitu ya. Kalau misalkan mau ke masjid Marwah yang ada sholatnya tengah malam juga, padahal habis isya udah deket rumah, boleh nggak? Boleh. Nanti ibu yang tengah malam ikut di sana, nanti kan 11 rakaat juga. Lah terus apa nggak ikut witirnya? Ikut aja, tapi nanti rakaat ketiga imamnya salam, ibu naik lagi 1 rakaat. Jadi ibu 12 ditambah yang awal 11, berarti 23 gitu ya. Jadi sholat malam itu tidak ada batasan jumlah. Ibu nggak harus 23, 40 rakaat boleh, 60 rakaat boleh. Itu yang dilakukan oleh para ulama, iya. Jadi nggak terbatas di 11, 23. Yang penting mereka bisa berdiri lama pada saat sholat malam itu. Maka Rasul itu 30 juz Al-Quran diselesaikan dalam 11 rakaat. Maka ketika para sahabat sudah mulai sepuh, Umar bin Khattab melihat sudah tidak begitu kuat untuk para sahabat ini 30 juz dibagi 11, maka beliau membagi jadi 23.
tapi tetap dengan durasi 30 juz dibagi 23 berarti satu rokaatnya rodo enteng, cuma 1 juz lebih gitu ya. Tapi beda sama Utsman bin Affan, beliau kuat Bu menghatamkan 30 juz hafalan Al-Qur'annya dalam satu rokaat witir. Nah, jadi sesuai dengan kemampuan. Kalau ibu mampu gitu ya, nggak apa-apa, kursi jitok, asal orang kulhu tok gitu ya. Aku podo karo Utsman, witir kursi jitok sewengi. Yo Utsman 30 juz rampung. Ibu wes kursi kulhu sisa. Ya Allah, wih banget temen. Nah, jadi ini sunnahnya ya. Jadi silahkan sesuai dengan kemampuan, cari yang bacaannya panjang. Kalau ibu sholatnya sendiri di rumah gimana? Apa kukur trikul tok mentok-mentok Al-Qari'ah? Nah, solusinya seperti Khalid bin Walid yang cuma hafal Al-Fatihah sama Al-Ikhlas, tapi beliau pengen lama berdiri, maka mengulang hafalan Al-Ikhlasnya sebanyak 76 kali dalam satu rakaat. Jadi ibu boleh Al-Qari'ah peng swidak rolas, nggak apa-apa ya, swidak rolas si piro, ya pokoknya saking kehe ya. Jadi boleh Bu diulang-ulang ya, bacaannya trikul peng 10 nggak apa-apa. Yang penting ibu bisa lama berdiri. Nah ini kalau kita sholatnya sendirian ya. Tapi kalau ibu pengen dapat vibes atau hawa seperti sholat ala Rasul yang 30 juz selesai dalam satu malam, ada Bu di Indonesia. Ibu cari nanti kejar, silahkan datang ke Temboro. Nah, Temboro itu Magetan. Karena saya pernah ke sana, tapi nggak ikut sholatnya. Saya cuma nanya. Nah, karena saya ke sana nggak Ramadan. Jadi saya cross check klarifikasi. Karena saya dengar lihat berita di TV begitu. Terus saya tanya ustadznya di situ, bener ustadz di sini kalau Ramadan 30 juz selesai tarawihnya? Iya bener ustadzah. Jadi kita itu startnya mulai baca juz 1 itu dari maghrib. Nanti 30 juz itu kita bagi menjadi 6 imam. Jadi satu imam itu bacanya 5 juz. Nah, 23, tapi kita tarawihnya 23 rakaat, cuman dari mulai maghrib itu tadi ya sudah bacanya. Nah, selesainya kapan Ustadz? Selesainya menjelang sahur Ustadzah. Nah, jadi nanti sahur rampung, tarawih rampung, langsung sahur bareng-bareng. Jadi mereka ketika misalkan jeda gitu ya, 2 rakaat salam, ya duduk dulu, makan, leyeh-leyeh, ya maksudnya nggak yang leyeh tidur gitu ya, enggak gitu. Tapi nanti sholat lagi. Jadi saya bilang yang hebat bukan imamnya sih, tapi makmumnya ya. Karena imamnya tiap 5 juz ganti, imamnya tidur, 5 juz rampung dia tidur. Lah makmumnya dari awal ya sampai selesai nggak ganti-ganti. Nah, Temboro itu saya pernah nyoba, dari sini itu cuma sekitar 2 jam aja Bu. Jadi kalau misalkan ibu berangkat dari sini habis asar, naik mobil lewat Tol Ngawi, keluar Tol Ngawi itu, dia cuma 15 menit aja, Magetan tapi belum yang sampai sana gitu ya. Nah itu nanti ibu berangkat dari sini habis asar, sampai sana menjelang maghrib, buka di sana. Nah maghrib itu start dari juz 1. Silahkan mencoba untuk bisa sholat malam seperti Rasulullah yang 30 juz selesai dalam satu malam ya. Dan itu nggak cuma satu masjid aja Bu di sana, lebih dari 5 masjid sudah dilaksanakan yang seperti itu. Karena makanya di sana julukannya kan Kampung Madinah gitu ya. Jadi ibu ke sana juga rata-rata semuanya tuh pakai cadar hitam-hitam. Iya, jadi emang benar-benar sudah apa ya berdiri kayak berjalan syariat Islam di sana lah ya. Nah, jadi silakan untuk mencoba sholat malam di Temboro ya. Ini sholat malam yang bisa dimaksimalkan. Kemudian di waktu sahar tadi perbanyak zikir, istighfar, meminta ampun, karena di waktu itu yang memohon kepada Allah, berdoa, Allah ijabah, yang meminta ampun akan diampuni. Jadi jangan lewatkan yang hanya sekedar setengah jam tok sebelum adzan subuh berkumandang ya. Ini namanya waktu sahar. Kemudian yang ketiga waktu siang. Waktu siang nanti satu, perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran dibagi 2 metode, namanya ada tilawatul Quran sama qiraatul Quran. Bedanya apa kiroah sama tilawah? Kiroah itu ibu baca ndak mudeng artinya, ndak paham maknanya, ndak bisa mengamalkan isinya, wes bermoco karo target, itu namanya kiroah. Maka di qiraatul Quran, 1 huruf ibu pahalanya 10 kebaikan.
Maka alif lam mim bukan satu, alif satu, lam satu, mim satu, berarti alif lam mim qiraatul Quran 30 kebaikan. Nah, kalau tilawatul Quran itu lebih tinggi. Tilawah itu paling enggak ibu baca plus arti, meningkat lagi ibu baca tafsirnya, meningkat lagi ibu tadabburi maknanya, meningkat lagi ibu bisa amalkan isinya. Yang minimal banget satu huruf metode tilawatul Quran itu 700 kebaikan. Minim satu huruf. Ya, wallahu yudhaifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi saran saya, qiraatul Quran ibu pakai Quran yang full Arab, ini yang tertarget. Aku sehari mau 2 juz gitu ya. Nanti tinggal dibagi aja 5 kali waktu sholatku, habis subuh baca 4 lembar, habis zuhur baca 4 lembar. Pokoknya sebelum tidur kudu rampung 2 juz misalkan. Nah, untuk tilawatul Quran saran saya dibedakan Qurannya, minimal yang ada terjemahannya, dan nggak usah sebanyak qiraah. Mungkin sehari 10 ayat aja, tapi baca plus arti, sehingga nanti target kita antara qiraah sama tilawah berbeda. Saran saya lagi, kalau ibu kadang baca Al-Quran itu masih agak nggak paham karena apa ya, kalimat terjemahannya itu nggak mudengin gitu ya, saran saya ibu nanti cari di toko buku Arafah ada Quran warnanya hijau namanya Tafsir Al-Muyassar. Nah, ini saya sarankan kenapa? Karena Quran itu terjemahannya sudah tertafsir secara ringkas. Jadi ini gabungan Ruki sama Iskarima menyusun Al-Quran ini dengan penyusunnya Ustadz Hawin Murtabo, sudah ditasi sama para ustadz-ustadz ya, penerbitnya Al-Qawam. Ini ketika ibu baca terjemahan sudah plus tafsir, cuman nggak yang kayak tafsir 10 jilid yang tebel. Jadi ibu baca artinya langsung mudeng, oh maksudnya kayak begini. Nah, nanti silahkan dicari aja, ini untuk metode tilawah. Jadi ibu bisa dapat dua-duanya pahalanya. Targetnya hatam sekian kali dapat, tapi dari satu huruf minim 700 kebaikan ibu juga dapat ya. Ini maksimalkan di siang hari selain perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Yang kedua, saran saya adalah jadilah pencuri yang diridhoi oleh Allah di bulan Ramadan. Maksudnya gimana? Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi buka puasa orang yang puasa, maka baginya pahala puasa orang tersebut tanpa orang tersebut kehilangan pahala puasanya. Ini amal cerdas buat ibu dapat pahala berkualitas gitu ya. Saran saya, ibu kasih iftar kepada orang-orang soleh atau santri penghafal Quran. Kenapa santri itu bu? Karena mereka juga nggak ada HP ya. Itu minim banget sehari baca 10 juz, minim itu. Maka mereka itu mau hatam Quran 2 hari, 3 hari, bahkan sehari hatam Quran tuh banyak bu, para santri penghafal Quran itu. Kalau ibu ngasih iftar ke mereka, pahala mereka 1 hari itu ditransfer ke ibu berkualitas tanpa mereka kehilangan pahalanya. Nah, ini amal cerdas buat ibu meraup pahala sebanyak-banyaknya. Bukan saya nggak ngebolehin ibu mau berbagi iftar di jalanan atau ke polisi cepet ataupun ke tukang parkir. Masalahnya ketika kita berdonasi iftar kepada yang di jalanan, mereka puasa apa enggak? Wong kadang dapat makanan langsung dimakan gitu ya. Nah, jadi kita tetap dapat pahala, tapi dapat pahala sedekah. Tapi kan kita pengen ngambil pahala mereka. Lah nek mereka nggak puasa atau bahkan mungkin puasa tapi omongannya omongan wong pasar, omongannya kebun binatang keluar semua. Lah ini kan malah kita nggak dapat itu gitu ya. Jadi nanti ibu silakan mulai hunting, mulai cari mana pondok-pondok pesantren yang buka donasi iftar. Misalkan nih, oh Ustadz kebutuhan iftar untuk para santri di sini berapa? Oh sehari kami 20.000 bu misalkan. Ibu kerja cerdas 20.000 sehari, ibu pengen ketambahan 1 tahun Ramadan berkualitas 20.000 kali 30 karena 30 hari atau 30 orang ya, berarti dengan 600.000 ibu bisa dapat pahala Ramadan 1 tahun full amal. Ibu punya uang 6 juta 10 tahun ibu meraup pahala itu. Ibu punya 60 juta 100 tahun ndak main-main pahala puasa Ramadan berkualitas. Nah, jadi nabung dari sekarang ya, kumpulin dikit buat jor-joran.
di bulan Ramadan kasih iftar untuk para santri, para orang-orang soleh, sehingga inilah di antara cara kita bisa untuk memaknai Ramadan dan keluar menjadi alumni Ramadan dengan predikat takwa, ya. Karena saya cepat-cepat berburu dengan waktu, ya, karena sudah jam 11. Mudah-mudahan ini bisa jadi bekal buat ibu-ibu semuanya masuk di bulan Ramadan. Jangan sampai masih bawa gerundelan sama manusia. Tolong urusan-urusan dengan manusia diselesaikan dulu, ya, supaya ini tidak membuat kita berat di ibadah bulan Ramadan. Barakallahu fikum, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ustazah Hedi yang telah menyampaikan materinya di siang hari ini. Semoga ilmu yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang barokah bagi kita semuanya, bisa kita amalkan di setiap harinya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk kajian besok Jumat kita sudah libur, ya Bu, ya, sudah diliburkan. Terus yang selanjutnya, untuk bingkisan yang Ibu terima, ini hadiah dari Sofiqul Baik, yang mana untuk Bu memberikan satu hadiah untuk ke depan Ibu mencari ilmu.